Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue akan bahas gimana cara yang baik untuk mendelegasikan pekerjaan buat freelancer. Guys, sebagai digital marketer, gue membantu business owner untuk bisa mengeksekut atau menerapkan kegiatan digital marketing dalam bisnisnya mereka, dalam usahanya mereka nih. Nah, karena menerapkan itu kan butuh source, butuh talent nih ya. Yang ngerjain itu bisa juga salah satunya adalah freelancer. Jadi selain ada internal, di employee mungkin di tempatnya klien, ada juga agency, ada vendor, profesional, dan termasuk juga salah satu mungkin yang dilibatkan adalah freelancer. Dan di banyak kasus, ini ada beberapa hal yang gue temukan dan juga gue pernah alami, di mana delegasi pekerjaannya tuh tidak smooth, tidak lancar, tidak enak. Jadi pertama lu mesti pahami dulu bahwa siapapun yang terlibat untuk ngerjain kegiatan digital marketing buat bisnis lo, itu mereka adalah bagian dari tim. Termasuk juga freelancer nih. Mereka tuh bukan budak, bukan babu, bukan hamba yang diperlakukan mungkin level kedua atau level ketiga. Ini sama-sama satu tim. Cuman memang secara fungsi dan secara status dia freelancer, tidak terikat. Ya, lu punya fleksibilitas mau cut kapan aja, anytime atau project base itu oke banget dan nggak masalah, tapi jangan perlakukan mereka dengan perlakuan kayak second layer atau third layer gitu. Nah, ini gue mau sharing gimana sih kita mendelegasikan pekerjaan khususnya ke freelancer dan biar semuanya ini juga berjalan dengan smooth, dengan lancar dan semuanya oke. Performa akhirnya, hasil outcome yang diharapkan itu good. Yang pertama adalah mesti siapkan yang namanya seluruh dokumentasi, informasi termasuk alat yang dibutuhkan. Maksudnya apa sih? Contoh misalkan kalau lu mau kasih dia pekerjaan nih freelancer untuk mendesain sebuah konten misalkan. Tolong ya disiapkan apa yang misalkan jadi source-nya, misalkan logonya, brand guideline-nya seperti apa gitu kan. Apakah ini boleh, itu tidak boleh, fontnya seperti apa, itu dijelaskan semua di situ. Termasuk juga isi kontennya apa, message-nya apa yang mau di-offer, click to action-nya atau akhirnya ujung ini kontennya diharapkan apa, itu dikasih tahu. Jangan cuma disuruh, hey lu bikin konten ya. Nah si freelancer bingung, ya kan, ini apa gitu kan. Jadi lu mesti siapin beberapa hal yang dibutuhkan. Kalau misalkan ada informasi terkait dengan plan atau konten ini bagian dari plan besarnya mau apa, rangkaian konten misalkan dikasih tahu juga. Jadi dokumen, informasi, terus juga yang source yang mereka butuhkan misalkan logo, misalkan yang filenya yang high-res gitu. Nah seringkali gue juga temukan ini nih, dikasih logo tapi gue pernah dapet dikasih source logo itu di Word gitu. Itu wah itu kacau sih gitu kan. Ataupun mungkin di format lain yang tidak high-res gitu, jadi susah gitu. Nah ini mesti tahu juga. Belum lagi ada misalkan logo-logo yang tidak oke lah gitu, tidak oke. Ini jadi hal yang PR banget buat seorang freelancer untuk misalkan mengerjakan kontennya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lu mesti paham bahwa ini freelancer atau semua bagian tim digital marketing mayoritas adalah eksekutor. Nah, jangan kasih mereka pekerjaan suruh mikir. Nah, mikirnya adalah di digital marketer atau di lu sebagai leader, sebagai owner, sebagai foundernya. Freelancer jangan disuruh mikir, mereka disuruh kerja, bukan mikir. Artinya ketika lu mendelegasikan ke mereka, itu sudah selesai tahap berpikirnya, mereka tinggal execute. Contohnya, kontennya mesti seperti apa, konsepnya seperti apa, itu bagian itu jangan kasih ke mereka. Lu yang kerjain, atau digital marketer yang kerjain, atau seorang planner yang mengerjakan, atau content creator lah. Kalau dia tuh kerjaannya atau teknisnya cuma bisa desain, jangan suruh dia mikir, apalagi copywriting mesti seperti apa. Tapi kan lu pasti argue dong, kan ada AI, ada mungkin lu bisa Google dan sebagainya. Tapi secara etika, secara teknis, dia pekerjaan misalkan kalau kita hire as a designer, kerjaannya dengan desain, bukan mikir. Konseptual dan sebagainya udah mesti disiapin, content plan disiapkan. Termasuk juga misalkan ada pekerjaan brand identitas, kita minta dia untuk bikin sebuah brand identitas, logo baru atau mau launching produk
Ada visual mungkin di packaging, ada visual mungkin di delivery package-nya gitu kan, ada greeting card kayak gitu-gitu. Itu lu mesti siapin dulu kata-katanya apa gitu. Yang gue sering temukan adalah bikinin logo dong perusahaan kita ini. Udah gitu kan, tagline nggak diinformasikan, visi misi, filosofi, terus juga ini apa industrinya, apa produknya apa, tone warnanya yang lu mau seperti apa, terus juga feel-nya as a brand, dari founder menurunkan ke bagian teknis yang ngerjain itu dikasih tahu dong gitu. Dan seringkali nih verbal. Ini jadi menyulitkan karena kan kalau verbal itu kadang lu bisa berubah-berubah. Akan lebih baik kalau tertulis, tercatat, dan lu berikan as a dokumen kepada freelancer. Karena udah tertulis, tercatat, semua orang bisa melihat itu kembali, kemudian itu tertulis. Kalau lu via verbal, lu ngomong, tidak tertulis, lupa, terus juga lu mungkin berubah-berubah gitu kan. Nah itu kita menghilangkan resiko itu sehingga sebaiknya ditulis dan diberikan sebagai dokumen kepada freelancer. Nextnya juga yang sering terjadi yang ketiga adalah jangan kasih sisa kerjaan orang sebelumnya ke freelancer. Nah ini freelancer nerimanya bingung gitu kan, apa nih gitu kan. Misalkan ngerjain hal yang berantakan dari mungkin internal tim sebelumnya ataupun freelancer sebelumnya, akan sangat kebingungan. Ini makanya sebaiknya lu bikin lembaran baru, lu bikin lagi yang baru. Betul akan menyebabkan double cost. That's why makanya hadir kayak gue nih, digital marketer, dari awal tuh gue udah infokan. Untuk menghindari resiko double cost, lu mesti apa-apa aja gitu. Salah satunya adalah benar-benar hiring talent yang proper lah, yang punya kompetensi. Jangan cuma sekedar lu ngejar murahnya doang. Kalau kerjaan yang nggak beres, outcome-nya nggak sesuai, nanti lu harus ganti orang. Kalau ganti orang atau ganti freelancer, ini double cost. Karena sangat nggak oke untuk melanjutkan sisaan kerjaan orang. Kalau dibalikin deh, lu ngerjain hal rusak dari orang lain, lu mau nggak? Kan malesin banget gitu kan. Akan lebih baik kalau buka dari awal, buka ulang. Ya, menyebabkan double cost tentunya. Kemudian yang keempat adalah lu jangan bersikap micromanage. Nah ini yang seringkali gue dapat keluhan dari freelancer. Posisinya kan dia freelancer, dia di luar daripada organisasi lu. Ya lu jangan micromanage dong, karena kan dia as a freelancer dia punya fleksibilitas dan kebebasan itu yang dia pilih sebagai profesinya dia. Kalau lu micromanage, lu treat dia sebagai internal tim yang lu setiap saat lu chat, lu kasih arahan detail ini itu, begitu ada update langsung secara dinamis. Oh ini nanti ini ya, begitu lu ketemu sesuatu di sosmed, lu dapat ide langsung ada lagi update perubahan, revisi lagi yang tidak akhir. Ini menyebabkan freelancer jadi nggak nyaman gitu kan. Micromanage apalagi dengan komunikasi yang detail banget, intens banget, frekuensinya sering banget gitu kan. Ini terkesan lu nggak percaya gitu. Dia freelancer, dia punya kompetensi. Bukannya freelancer artinya dia nggak bisa, artinya dia nggak punya skillnya. Enggak, tapi dia punya skillnya, tapi fungsinya dia tidak di dalam organisasi. Tapi dia punya skillnya. Coba lu belajar untuk trust bahwa apa yang dia bikin itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan di market. Dan ini juga irisannya tipis banget, abu-abu banget. Seringkali owner dan leader itu bikin sesuatu maunya dia, bukan maunya audiens atau market. Sedangkan profesional, teman-teman yang ngerjain nih, kita kiblatnya itu adalah audiens, market atau tren atau kondisi di secara umum ini seperti apa, bukan maunya salah satu orang. Dalam hal ini adalah owner. Nah, banyak banget kasus adalah segala hal yang diproduksi, logo, konten, plan, atau apapun itu, campaign, itu maunya owner, bukan maunya kebutuhan dari si market. Nah, ini yang abu-abu. Inilah tugas gue salah satunya sebagai digital marketer untuk ngeberesin dan ngelurusin hal ini. Sehingga lu sebagai business owner tidak terjebak ke dalam area yang lu anggap itu benar, tapi itu cuma maunya lu doang, egonya lu doang. Nextnya adalah lu mesti juga tahu informasi
atau hal yang mau lu delegasikan. Jadi misalkan kalau konten itu apa sih gitu kan, konten itu nyebarnya kalau di sosial media tuh di platform apa aja sih, formatnya ada apa aja sih, beberapa istilah yang sering digunakan apa aja sih, misalkan feed, misalkan carousel, misalkan short gitu kan, terus juga ada yang namanya reels, ada namanya caption, ada namanya copy gitu kan, copy itu singkatan misalkan dari copywriting. Hal-hal kayak gitu coba lu pelajarin sedikit, itu bukan hal yang susah, istilah-istilah itu lu pahamin supaya ketika dalam komunikasi dengan teman-teman freelancer ataupun profesional lainnya, lu bisa paham, bisa nangkep maksudnya. Jangan lu punya pemahaman tersendiri gitu kan, atau menggunakan istilah yang tidak industri, ini kadang menyebabkan kebingungan. Nggak apa-apa, itu hal yang bisa lu pelajari dan simple banget kok. Kemudian juga lu mesti tahu outcome-nya seperti apa. Apa hasil akhir yang lu mau. Jangan ambigu gitu. Jangan udah bikin konten. Nah, bikin konten kan bingung nih. Ini mau kontennya konten apa? Konten video kah? Apa konten image kah? Atau carousel kah? Ya. Taruhnya di mana gitu kan? Deadline-nya kapan gitu. Ini lu mesti kasih informasi yang clear gitu. Konten aja bisa aja konten buat poster gitu kan. Bukan aja sesuai misalkan sosmed gitu. Jadi make sure lu informasikan outcome-nya mau apa. Ketika kasih brief, kasih informasi, kasih delegasi pekerjaan, clear outcome-nya maunya apa, formatnya apa, terus juga deadline-nya kapan. Jangan sampai lu cuman hanya sekedar kasih, oke gue mau bikin konten, gue mau bikin logo, atau gue mau bikin packaging, atau misalkan gue mau jalanin iklan gitu kan. Itu membingungkan untuk semua pihak. Itu kurang lebih cerita dari gue, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua sebagai leader, sebagai business owner, sebagai founder yang kita mau delegasikan pekerjaan kepada freelancer, kita bisa treat mereka dengan lebih baik, dan juga dalam komunikasi kepada mereka proses delegasinya juga semakin lebih baik. Jadi semua pihak happy, outcome-nya juga bagus, nanti performance segala macam juga akhirnya meningkat. Itu dari gue, semoga bermanfaat.